Ma'rifatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam yang berbahagia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, dengan izin Allah, pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatul Islam hari ini, tata cara sholat gerhana. Bagaimana tata cara sholat gerhana? Sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun, para ulama berselisih mengenai tata caranya. Ada yang mengatakan bahwa sholat gerhana dilakukan sebagaimana sholat sunnah biasa, dengan 2 rakaat, dan setiap rakaat ada sekali ruku, 2 kali sujud. Ada juga yang berpendapat bahwa sholat gerhana dilakukan dengan 2 rakaat, dan setiap rakaat ada 2 kali ruku, 2 kali sujud. Pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat, sebagaimana yang dipilih oleh mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan hadis-hadis tegas yang telah kami sebutkan. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus seseorang untuk menyeru as-salatu jami'ah. Mari kita lakukan sholat berjamaah. Orang-orang lantas berkumpul. Nabi lalu maju dan bertakbir. Beliau melakukan 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Aisyah menuturkan bahwa gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan mengimami manusia, dan beliau memanjangkan berdiri. Kemudian beliau ruku dan memperpanjang rukuknya. Kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang berdiri tersebut, namun lebih singkat dari berdiri yang sebelumnya. Kemudian beliau ruku kembali dan memperpanjang ruku tersebut, namun lebih singkat dari ruku yang sebelumnya. Kemudian beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut. Pada rakaat berikutnya, beliau mengerjakan seperti rakaat pertama. Lantas beliau beranjak usai mengerjakan sholat tadi, sedangkan matahari telah nampak. Hadis riwayat Bukhari. Ringkasnya, tata cara sholat gerhana sama seperti sholat biasa dan bacaannya pun sama. Urutannya sebagai berikut. Urutan pertama, berniat di dalam hati dan tidak dilafadzkan, karena melafadzkan niat termasuk perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah mengajarkan lafaz niat pada sholat tertentu kepada para sahabatnya. Urutan kedua, takbiratul ikhram, yaitu bertakbir sebagaimana sholat biasa. Urutan ketiga, membaca doa istiftah dan berta'awudz. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang seperti surat Al-Baqarah sambil dijaharkan atau dikeraskan suaranya, bukan lirih. Sebagaimana terdapat dalam hadis Aisyah, Nabi SAW menjaharkan bacaannya ketika sholat gerhana.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Urutan keempat, kemudian ruku sambil memanjangkannya. Urutan kelima, kemudian bangkit dari ruku atau i'tidal sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Urutan keenam, setelah i'tidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. Urutan ketujuh, kemudian ruku kembali atau ruku kedua yang panjangnya lebih pendek dari ruku sebelumnya. Urutan ke-8, kemudian bangkit dari ruku atau i'tidal. Urutan ke-9, kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana ruku, lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Urutan ke-10, kemudian bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama. Hanya saja bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Urutan ke-11, tasyahud. Urutan ke-12, salam. Dan urutan terakhir, setelah itu imam menyampaikan khutbah kepada para jamaah yang berisi anjuran untuk berzikir, berdoa, beristighfar, sedekah, dan membebaskan budak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ma'rifatul Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini dapat diambil manfaatnya, menjadi penambah ilmu bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat kembali bagi para pemirsa yang sudah mengetahui. Pemirsa, demi mendukung agar Ma'rifatul Islam berkembang menjadi lebih baik, apabila pemirsa memiliki kritik, saran, masukan yang membangun, atau memiliki permasalahan yang ingin dibahas di Ma'rifatul Islam, maka tidak perlu sungkan atau ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik dan masukan, serta pertanyaan pemirsa dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti terus Ma'rifatul Islam esok hari di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.